Pemirsa Khazanah, pernahkah Anda melihat bayi tiba-tiba tanpa sebab menangis terus-menerus dan tak mau berhenti? Atau orang dewasa tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab? Ketika diperiksa dokter, tak ditemukan penyakit pada dirinya. Terkadang bahkan ada yang tiba-tiba jatuh dan langsung meninggal dunia. Jika langsung meninggal, banyak orang yang menyebutkan dia terkena serangan jantung, padahal dia tidak punya riwayat penyakit jantung. Sebenarnya apa yang terjadi? Besar kemungkinan semua itu penyakit ain atau dalam istilah Jawa dikenal dengan kesambet, orang yang tiba-tiba sakit karena gangguan makhluk halus. Inilah penyakit ain. Istilah ini berasal dari bahasa Arab ain, artinya mata, dan dikenal sebagai penyakit ain, artinya penyakit yang menimpa seseorang karena pandangan mata. Mungkin bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, info semacam ini dipandang mitos, dianggap sebagai hayalannya orang-orang dulu saja. Tapi sebenarnya ini bukan mitos, ini benar-benar nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam firman-Nya, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 51. Nabi SAW bersabda, Al-Ain adalah hak, benar, dapat memasukkan seseorang ke dalam kuburan dan dapat memasukkan onta ke dalam kuali. Hadis riwayat Ibnu Adi. Nabi SAW bahkan mengabarkan penyakit ain ini merupakan penyebab kedua kematian umatnya setelah takdir. Kebanyakan orang yang meninggal dari umatku setelah qada dan qadar Allah adalah karena al-ain. Hadis riwayat At-Tayalisi, Bukhari, Al-Hakim, Al-Bazzar, Ad-Dailami, dan Ibnu Abi Asim. Lalu bagaimana penyakit ain atau pandangan mata bisa membuat orang jatuh sakit atau bahkan meninggal? Penyakit ini bisa terjadi dengan mudah, dan kita sangat rentan terkena penyakit ini karena hanya bersumber dari pandangan. Misalnya, orang yang dengki atau iri pada orang lain, pandangannya bisa mempengaruhi orang lain itu. Bisa saja tiba-tiba dia jatuh sakit, tapi begitu dicek ke dokter, tidak ada gejala penyakit apa-apa. Tak hanya pandangan dengki dan iri, tapi yang lebih berbahaya, dan ini seringkali terjadi tanpa disengaja atau disadari oleh orang yang melakukan, adalah misalnya kita takjub atau terpesona pada seseorang, saat itulah kita memuji orang itu, tampan sekali pria ini. Atau ucapan kita saat melihat dia, badannya atletis sekali, benar-benar sempurna. Ini ucapan pujian saat melihat seseorang, dan ini biasa dilakukan orang, tapi bisa saja akibatnya luar biasa. Orang yang kita lihat itu bisa jatuh sakit, atau bahkan bisa terpelanting jatuh, bahkan bisa meninggal dunia. Hal ini bisa terjadi pada siapapun, orang biasa, orang pintar, bahkan orang saleh sekalipun. Inilah yang terjadi pada sahabat Nabi SAW bernama Sahal. Sahal bin Hunayf bercerita bahwa Amir bin Rabi'ah melihat Sahal yang sedang mandi. Melihat tubuh Sahal yang bagus, Amir berkomentar, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini, dan tidak pernah kulihat kulit yang tersimpan sebagus ini. Seketika itu Sahal bin Hunayf langsung jatuh terpelanting. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Amir. Dengan marah beliau berkata, atas dasar apa kalian mau membunuh saudaranya? Mengapa engkau tidak memohonkan keberkahan untuk yang dilihat? Hadis riwayat Ahmad. Kejadian penyakit ain atau penyakit pandangan ini terjadi pada orang dewasa, bahkan orang saleh seperti Sahal bin Hunayf. Artinya, penyakit ain atau pandangan ini bisa menimpa siapa saja. Lalu dari mana kita tahu seseorang terkena penyakit ain atau pandangan ini? Jika menimpa pada bayi, cirinya biasanya anak bayi tiba-tiba menangis terus-menerus, tidak mau diam. Setelah dicek ke dokter, tidak ada gejala apa-apa. Aisyah menceritakan, suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumahku. Tiba-tiba Nabi SAW mendengar jeritan bayi nangis. Kemudian beliau bersabda, kenapa bayi ini menangis terus? Mengapa kalian tidak segera meruqyahnya atau mengobatinya dari penyakit ain? Hadis riwayat Ahmad.
Kadang ada anak bayi yang terlihat kurus kering seperti anak kurang makan, padahal makannya normal. Ini pula yang pernah ditemukan Nabi pada diri anak-anak Ja'far bin Abi Thalib. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW memberi rukhsah keringanan bagi anak-anak Ja'far memakai bacaan ruqyah dari sengatan ular. Beliau berkata kepada Asma binti Umais, "Mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering? Apakah mereka kelaparan?" Asma menjawab, "Tidak, akan tetapi mereka tertimpa ain." Kata beliau, "Kalau begitu, bacakan ruqyah bagi mereka." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Baihaqi. Bagi orang dewasa, bisa saja kita melihat orang yang terkena penyakit ain atau pandangan ini dari ciri fisiknya. Misalnya orang yang tampak wajahnya pucat, matanya sayu, maka orang itu terkena penyakit ain atau pandangan. Ummu Salamah menceritakan, Nabi SAW pernah melihat seorang budak wanita di rumahnya, Ummu Salamah. Wajahnya terlihat kusam dan pucat. Lalu beliau memerintahkan ruqyah wanita ini karena dia terkena ain. Hadis riwayat Bukhari. Semua itu terjadi karena ain atau penyakit pandangan. Bagi kita, masyarakat di tanah air memang kurang populer. Tapi di Jazirah Arab, penyakit ini sangat terkenal sekali dan secara umum masyarakat sudah menyadari apa yang harus dilakukan. Maka jika kita perhatikan orang-orang Arab jika memuji orang lain pasti diiringi pujian pada Allah atau zikir pada Allah. Misalnya, jika memuji kehebatan atau ketampanan atau kecantikan atau bayi yang menggemaskan, maka akan disisipkan kata-kata Masya Allah atau Subhanallah, tampan sekali, atau Masya Allah, cantik sekali, atau ucapan Aduh, Masya Allah, menggemaskan sekali bayi ini. Dengan menyisipkan kalimat-kalimat zikir inilah penyakit ain bisa dihindari. Dengan demikian, penyakit ain atau pandangan ini terjadi akibat pandangan. Bisa pandangan dengki dan iri hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 51. Mengutip dari Ibnu Abbas, Ibnu Katsir menjelaskan, kalimat dalam ayat ini benar-benar hampir menggelincirkan kamu. Maksudnya mempengaruhi kamu dengan pandangan mereka, yaitu memandangmu dengan mata-mata mereka, yaitu mendengkimu karena kebencian mereka kepadamu. Sekiranya tidak ada perlindungan Allah kepadamu dari mereka. Ayat ini sekaligus membuktikan bahwa terkena ain atau penyakit pandangan dan pengaruhnya adalah hak benar dengan izin Allah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Demikian pula penyakit ain tidak selalu karena pandangan orang iri atau dengki, tapi juga menimpa karena pandangan pujian atau terpesona lalu memuji tapi tidak disertai zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada beberapa cara untuk menghindari dan mengobati penyakit ain atau pandangan ini. Pertama, jika penyebabnya diketahui, misalnya orang yang sakit terkena penyakit ain atau pandangan ini penyebabnya diketahui, maka caranya mudah. Hal inilah yang dilakukan untuk mengobati penyakitnya sahabat Nabi bernama Sahal bin Hunayf yang jatuh terpelanting karena pandangan dan pujian orang bernama Rabi'ah. Maka Rabi'ah diminta untuk mandi atau berwudu dan air bekasnya disiramkan pada pasien. Seketika Sahal bin Hunayf sembuh. Tapi jika orang yang menjadi penyebabnya atau orang yang memandang tidak diketahui siapa, maka bisa dilakukan dengan ruqyah. Berdasarkan keterangan dan hadis Nabi SAW, cara pengobatannya bisa dengan dibacakan doa ruqyah yang berbunyi, Bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa min syarri zi'ain. Dengan nama Allah, mudah-mudahan dia membebaskanmu dari setiap penyakit. Mudah-mudahan dia akan menyembuhkanmu, melindungimu dari kejahatan orang dengki jika dia mendengki, dan dari kejahatan setiap orang yang mempunyai ain, mata dengki. Hadis riwayat Muslim. Atau bisa juga dengan meletakkan telapak tangan di atas kepala si sakit, lalu membaca doa,
Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, hilangkanlah sakit, sembuhkanlah. Engkaulah zat yang maha penyembuh. Tiada kesembuhan melainkan dari Engkau asalnya, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sakit. Hadis riwayat Bukhari. Bisa juga dengan bacaan ruqyah dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Juga dengan doa-doa lainnya. Insya Allah dengan cara ini orang-orang yang tertimpa penyakit ain bisa disembuhkan. Akan tetapi tindakan pencegahan akan lebih baik daripada harus tertimpa penyakit yang cukup berbahaya ini. Lalu bagaimana cara mencegahnya agar tidak menimpa kepada kita atau anak-anak kita? Hal yang terpenting untuk kita lakukan adalah mencegah sebelum terjadi. Alhamdulillah, Rasulullah SAW telah mengajarkan pencegahan dari penyakit ain atau pandangan ini dengan rinci. Di antaranya, pertama, sering doakan anak agar terhindar dari ain. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, jika anak laki-laki dibacakan, U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Aku memohon perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk. Dan jika bayi perempuan bisa dibacakan U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Doa inilah yang dibaca Nabi untuk kedua cucunya, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Pencegahan kedua, jika memuji fisik anak jangan lupa berzikir. Ketiga, hindari memberi dandanan berlebihan pada anak sehingga membuatnya semakin menggemaskan ketika dipandang. Karena salah satu sumber ain adalah pandangan mata takjub atau mata dengki. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melihat anak kecil yang sangat lucu dan menggemaskan, segera menasehatkan, beri olesan hitam di lesung pipinya agar dia tidak terkena ain. Maka bagi orang tua, hindari menceritakan semua kelebihan anaknya yang tidak dimiliki anak-anak lain, sehingga mengundang rasa iri orang yang mendengarnya. Keempat, tidak kalah penting, mengisi ruang dengar di rumah dengan bacaan Al-Quran, karena rumah yang dijejali dengan ibadah akan lebih menyejukkan bagi penghuninya dan dijauhi oleh setan. Wallahu a'lam.